Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar secara bahasa bermakna memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau dosa, ia dapat segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Mengingat setiap manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa, maka istighfar semestinya dilakukan setiap saat dan sesering mungkin. Rasulullah SAW sendiri yang terjaga dari salah dan dosa, maksum, tidak pernah lupa membaca istighfar. Kata beliau, sesungguhnya terdapat kesalahan atas kalbuku, sehingga aku membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Meski demikian, istighfar tidak akan berarti apa-apa jika perbuatan dosa tersebut diulang kembali. Disinilah pentingnya mengiringi istighfar dengan bertobat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tobat secara bahasa bermakna kembali, yaitu kembali pada jalan yang benar. Tobat seseorang baru sempurna jika disertai dengan dua hal. Pertama, perbuatan dosa atau maksiat yang pernah dilakukan dijauhi dan tidak diulang kembali. Kedua, menyesali perbuatan dosa atau maksiat tersebut dengan diiringi tekad tidak akan melakukannya lagi. Istighfar ternyata juga ada hubungannya dengan rezeki dan urusan lain dalam hidup. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahannya, memberi jalan keluar setiap kesukarannya, dan memberi rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku, Nabi Nuh, katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, membanyakkan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran Surat Nuh. Dalam tafsiran ayat ini, ahli tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa istighfar dan tobat seseorang kepada Allah akan menjadi jalan datangnya rezeki, turunnya hujan yang membawa keberkahan, bertambahnya keturunan dan melimpah ruahnya hasil bumi. Pada dasarnya, orang yang beristighfar sedang mengakui kesalahannya mengotori jiwanya. Ketika ia memohon ampun dan bertobat, noda itu akan terhapus dari hatinya. Hati yang bersih akan mudah melakukan kebaikan, termasuk mencari rezeki. Hati yang bersih akan mendorong seseorang untuk mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Dari rezeki yang halal itulah turun keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memerintahkan kita untuk banyak beristighfar dan mohon ampun padanya sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kebaikan tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik secara terus-menerus selama hidup di dunia sampai datang ajal kelak, dan memberikan berbagai kelebihan dan keistimewaan kepada mereka yang selalu istighfar mohon ampun kepadanya. Istighfar banyak diucapkan di berbagai macam keadaan, seperti ketika merasa jauh dari Tuhan, ketika sedang berada dalam kebingungan, kehilangan arah, merasa telah berbuat suatu kesalahan, dan ketika mengalami tekanan dan beban yang berat di dalam hidup. Sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti Anda sering dirasuki oleh pikiran-pikiran jahat untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh norma. Ketika Anda sadar akan pikiran jahat tersebut dan Anda mengucapkan kalimat istighfar, maka pikiran jahat yang menghampiri diri Anda dapat pergi dan hilang dengan mudah.
Dengan mengucapkan kalimat istighfar, maka Anda menginginkan kehadiran Tuhan Sang Pencipta hadir di dalam diri Anda untuk membersihkan kesalahan yang telah Anda perbuat. Apabila kalimat ini diucapkan dengan tulus dan ikhlas, maka Anda akan merasakan hadirnya Tuhan Sang Pencipta di dalam diri. Pengucapan kalimat istighfar juga memiliki manfaat untuk menyadarkan diri Anda dari suatu hal. Ketika Anda melakukan sesuatu dan merasakan ada yang ganjil atau adanya suatu kesalahan, Anda akan mengucapkan kalimat istighfar, yang artinya Anda disadarkan dan menyadari bahwa telah terjadi suatu kesalahan dari hal yang Anda perbuat. Pengucapan istighfar juga memiliki manfaat untuk membantu orang lain. Membantu orang lain berarti dapat membantu orang lain menyadari kesalahan yang sudah diperbuat dan menyadarkan orang lain untuk segera mengakui kesalahannya. Secara harfiah, pengucapan kalimat istighfar memiliki arti mohon ampun atas kesalahan yang telah saya perbuat. Itu artinya kalimat pengucapan istighfar sangat erat kaitannya dengan pengakuan dosa dan ingin mengakui kesalahan diri kita sendiri di hadapan Tuhan, baik itu disadari ataupun tidak. Dengan mengakui kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, maka secara spiritual Anda selangkah lebih dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, ketika Anda mengucapkan kalimat istighfar, Anda bisa jadi akan merasakan ketenangan dan rasa nyaman, karena secara spiritual, hal ini akan membawa Anda menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan mengucapkan kalimat istighfar, akan sangat membantu Anda dalam menenangkan diri dan suasana hati. Hal ini akan berdampak sangat banyak bagi aktivitas Anda, seperti menjadi lebih fokus ketika beraktivitas, beban pikiran hilang, mengurangi rasa kekhawatiran akan suatu hal. Kalimat istighfar memiliki arti meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukan. Itu artinya adalah level iman yang Anda miliki akan terus bertambah ketika Anda mengucapkan kalimat istighfar. Hal ini disebabkan karena membutuhkan iman yang kuat untuk bisa mengakui kesalahan yang sudah diperbuat kepada Tuhan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Berapa banyak kita harus beristighfar? Setiap harinya tidaklah selalu harus ditentukan, tetapi kalau kita perhatikan keterangan di atas, jika sedang memiliki masalah yang cukup berat, maka kita bisa meniru perilaku dari Ibnu Taimiyah yang beristighfar sebanyak 1000 kali, atau sebanyak yang kita mampu. Intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar dengan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai limbah dosa yang pernah dan sedang kita lakukan. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab. Salah satu manfaat dari pengucapan kalimat istighfar bagi orang lain, selain dapat menyadarkan orang lain, adalah dapat membantu mendoakan orang lain. Ketika orang lain tidak menyadari kesalahannya, maka kita dapat mengucapkan kalimat istighfar untuk membantu mendoakan orang tersebut agar kesalahannya diampuni dan cepat menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan mengucapkan kalimat istighfar, berarti Anda akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri Anda. Hadirnya Tuhan di dalam diri Anda sangatlah memberikan manfaat yang positif dan baik bagi Anda, terutama dalam hal menghindarkan diri dari berbagai macam kejahatan. Istighfar memang dahsyat. Ia mampu menjadi wasilah agar kita keluar dari berbagai problem kehidupan kita. Atas kehendaknya, semoga istighfar bisa membantu kita keluar dari berbagai kesempitan hidup yang tengah kita rasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.